So ya, jadi mungkin sama lu pergi dari 98 ini mungkin nggak akan sama lagi karena menurut gua sejauh ini di kelas 11 nggak ada yang sama kayak lu, men. Nggak ada. Dan susah untuk mencari orang yang bisa mempersatukan ketiga angkatan itu. Tapi mungkin suatu hari mungkin ada lagi kah? Gua nggak tahu. Dan dari kelas 10 mungkin bisa aja ada. Tapi sepertinya tidak akan seperti se-influential lu sih. Iya, wallahu alam bisawab. So yeah, Phantasma is like a core heart to 98. Biarkanlah ini menjadi pelajaran bagi mereka yang berpikir mereka bisa melawan tatanan yang telah kami tetapkan. Ambisi yang tak terkendali tidak akan pernah menang melawan kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia. Lupakan segala realitas dan selamat datang di dunia saya. You know that Phantasma is a real thing, right? If you don't, let Albie tell you so. Welcome to my Phantasma. Selama pada awal gue masuk SMA ini, gue takut banget. Gue takut sama kelas sekolah negeri itu gue takut nih. Karena gue mengalami sedikit momen yang tidak enak dengan sekolah negeri masa SMP. Gue kira akan terulang kembali gitu loh. Gue kira apakah ini pilihan tepat untuk kembali ke SMA negeri? Karena terakhir kali gue di SMP negeri, gue nggak diapresiasi sama sekali. Sebelum gue akhirnya ngeliat lu tuh kayak lagi nge-MC sini atau jadi apa tuh, petugas. Gue liat lu kok, oh ini mah kakak-kakak ambisius, ini mah biasa lah, orang-orang sekolahnya kan banyak gitu. Ya, ambis ya. Ya tapi setelah gue tahu lu ngonten dari Medcom sama lu Rohis kan dulu sama Asker, gue tahu lu juga. Gue tuh merasa, wah ini kok kayaknya agak beda nih orang nih. Kayak Nggak ambis-ambis banget ya. nggak habis-habis banget, tapi punya visi spesial gitu, visi unik gitu. Ini orang menyampaikan visinya sesuai apa yang dia pikirkan gitu loh, dan berani aja menyampaikan itu. Dan gue kira, oke juga ini orang kayaknya. Dan pas gue pertama kali ngomong ke lu pada itu pas lagi bikin apa namanya di Medcom tuh bikin cover buku ya. Gue semakin yakin ini bukan orang biasa, ini bukan orang-orang pada standar pada umumnya. Orang aneh ini. Ya, aneh tapi dalam artian yang bagus. Gitu. Kayak orang-orang biasa kan mana ada yang ambisius dalam berkarya gitu. Karena sekolah biasanya ada dua tipe, antara lo jadi murid tolol, mohon maaf, atau murid yang ambisius dalam pelajaran. Tidak ada murid yang ambisius dalam berkarya atau menciptakan karya seni atau apapun itu jarang banget. Dan gue merasa kesepian karena gue kira cuma gue doang di situ. Namun pas lu membuktikan bahwa ternyata gue nggak sendirian gitu. Dan ternyata ada orang yang bisa menunjukkan hal-hal seperti ini. Dan lu nih jujur ya, membuat gue semakin terinovasi dalam berkarya gitu. Ternyata masih ada orang-orang yang berpikiran seperti gue di dunia ini. Orang-orang yang istilahnya sama, yaitu bertekad untuk mendedikasikan hidupnya untuk karyanya. Gue akhirnya terkesima gitu. Kagum asli. Sumpah, ini kayak berkesan juga sih. Asli, gue kagum kan. Dan gue mulai bersemangat berkarya di situ.
gue makin bersemangat di SMA ini. Gue mulai bangkit sendiri ya karena lu juga sebenarnya. Inspired by me. Inspired by you. Seriously. Very, very inspired. One of the I'm main useless. reason. Gue kira gue useless loh. Salah satu alasan utamanya kenapa gue bisa berkarya lagi di SMA ini ya karena lu juga. Iya. Karya-karya lu ini menginspirasi gue, men. Skill lu ngomong di depan, skill lu berinteraksi ke orang, skill lu menciptakan lagu, menciptakan visi, misi dan hal-hal menarik itu menginspirasi gue. Tokoh-tokoh seperti ini yang seharusnya diperbanyak gitu loh. Yang seharusnya ada di Indonesia yang pengen gue pengen tuh yang kayak gini semua gitu loh. Kayak Damn it, you gonna make me cry. it's fine. Like, dude, this is like I don't know how to describe it. It's like it's an anomaly, but a good one actually. Sebuah anomali yang bagus itu dan ya sumpah dah. Dan saat gua mulai muncul apa namanya tuh kepercayaan diri untuk berkarya, gua lanjut bikin. Gua kayak jujur aja waktu itu gua sempat berpikiran untuk nutup IG gue karena udah putus asa, gue udah nggak tahu mau ngapain, Sepi aja gitu, ya, nggak ada sepi aja. Gue mikirin insight atau mikirin apa, cuma ngeliat lu juga akhirnya gue paham nih kalau berkarya tuh it's not all about the numbers, man. Iya, nggak perlu diperhatiin siapapun. Iya, nggak perlu, yang penting lu menciptakan karya, berani mengungkapkan apa yang lu pikirkan, itu cukup. Itu inti dari seni itu mengungkapkan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Makanya lu sering ini kayak ngeliat gue nge-live ngomong sendiri, nggak ada yang nonton, ngomong sendiri aja. Iya, makanya pas liat lu nge-live ya udah lu gue ngomong gitu aja ngomong gitu kan. Dan itu dia. Dan akhirnya pas gue semangat berkarya, gue bertemu dengan para seniman-seniman yang jago juga di sini. Yang lain kan. Kayak banyak lah pokoknya. Lantas semuanya tuh mulai berjalan baik untuk gue tuh loh. Gue mulai percaya bahwa mungkin tidak apa-apa untuk jadi berbeda gitu loh. It's okay to be different, right? Malah justru perbedaan dalam diri gue ini membuat gue menarik, menurut gue unik, yang tidak ada dari orang-orang lain. Yang buat lu beda, yaitu yang bikin lu unik dan tidak bisa digantikan gitu loh. So, yeah, gue mulai percaya diri akan diri gue sendiri bahwa gue tuh mampu untuk membuat perbedaan. Bahwa gue tuh apa ya, bisa gitu loh menunjukkan bahwa bahkan orang yang introvert seperti gue pun tuh apa ya istilahnya itu Bisa berkarya. iya bisa berkarya, Menunjukkan ekspresi. menunjukkan ekspresi itu. So one thing that I can describe you that you are main inspiration, I guess. Main inspiration. Main inspiration and a special figure. And well, mungkin ya bakal kangen sih nanti pas kelas 12 nih kan. Sumpah, gua nggak pernah berpikiran kalau hidup seaneh gue gini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain kayak. Never expect. Never. Kayak gue berpikir kalau gue tuh dibenci sama sebuah angkatan dulu pernah. Tapi ketika ada anak kelas 11 kayak lu, ada anak kelas 10 yang tadi gue bilang itu, mereka tuh suka sama apa yang gue buat, tuh merasa kayak gue akhirnya, wah ternyata ada yang ada yang terpengaruh sama gue ternyata. Energi positif gue itu memberikan energi positif kepada yang lain ternyata. Itu ketika gue sadar itu ya gue semakin semangat untuk melakukan hal yang gue suka gitu. Jadi why not gue nge-share hal positif. Makanya gue sebisa mungkin gue ngehindarin yang namanya senioritas, hal-hal negatif kayak marah-marah. Makanya kalau lu tanya OSIS, gue nggak pernah marah di OSIS ataupun di kelas, gue nggak pernah marah, lebih baik diem. Kalau dibilang lebih baik nangis daripada marah, karena gue tahu kalau gue marah orang lain bisa sakit hati. Gue nggak mau bikin orang sakit hati karena gue marah. Kalau karena pemikiran gue ya lu sakit hati karena pemikiran gue, bodo amat. Tapi kalau gue marah itu tuh, lu pernah dibentak sama seseorang nggak atau sama orang lain? Pernah kan? Sakit banget kan rasanya kan? Iya. Sakit kan? Gue nggak mau bikin orang seperti itu. So I guess Yeah. that's all I think all. about you. I guess you Man, are thank you, man. a You great make me cry inspiration. inside. Cry inside. Crying inside. You're a core inspiration, man. Dan ya mungkin 98 gak akan sama sih kalau kagak ada lu sih, asli dah.
Iya loh, lu dari kelas 12 yang lain, ya lu salah satu yang paling akrab dengan semuanya gitu. Kayak lu tadi aja pas lagi jadi panitia apa? Sholat Miraj. Lu jalan ke sana kemari kan sampai diajakin foto berapa banyak? Banyak banget kan? Nggak tahu, jangan dibahas. Iya, itu kan itu berarti tandanya lu akrab dari semuanya itu kan. Baik Itu dari- tadi di atas itu pada manggil-manggil Kalbi gitu. Nah, iya gitu kan. Ada ngeledek-ngeledekin gitu. Aduh kan gue jadi nggak konsentrasi ya. Iya. Makanya lu jadi terkenal baik dari kelas 10 atau 11 dan 12 juga gitu loh. Lu berhasil mempersatukan semuanya dengan pemikiran lu gitu loh. Jadi lu berhasil membuat komunitas di mana baik dari ketiga angkatan ini bersatu gitu loh. Membuktikan bahwa tidak ada senioritas sama sekali gitu. Sebuah komunitas di mana semuanya tuh setara, murni, dan tidak ada namanya judgement, tidak ada namanya apa namanya tuh menilai begitu, nggak ada men. Semuanya setara, semuanya benar fix, dan semuanya ingin membantu satu sama lain agar membuat semuanya menjadi tempat yang lebih bagus lagi. Nah itu lo berhasil melakukan itu, dan jujur nggak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan gua mungkin nggak akan bisa sebesar skalanya lu ini sih untuk sekarang. Untuk depan gua kagak tahu. Nanti bakal langsung negara. Ya, Oh, bisa iya, jadi. amin. Tapi ya, lu berhasil mempersatukan sekolah ini, man. Dan anak-anak yang lagi main bola sekarang ini pun beberapa dari mereka tahu tentang lu. Meskipun lu nggak tahu mereka kan. Tahu. Ada yang semuanya. Nggak semuanya sih, hampir semuanya gue tahu. Hampir semuanya. Mau gue panggil nggak satu? Nggak usah. Nggak usah. Ya karena mereka juga yang ngajakin ngobrol, mereka duluan. Gue nggak kenal awalnya. Iya. Gue nggak tahu kenapa tuh. Iya. Mereka kan tahu mereka duluan. Sebelum Iya lu sih. tahu mereka. Belum mempersatukan orangnya, bahkan lu sendiri nggak tahu. Nggak kenal. Oh awalnya. iya. Emang gue nggak tahu kenapa tuh. Makanya. Banyak emang Kalbi. Gue nggak kenal sama mereka, sumpah. Lu nggak kenal orangnya, tapi lu tahu dipanggil gitu kan. Aduh. Itu lu mempersatukan banyak banget orang gitu loh. Semua orang di sini tahu lu. Dan meski lu nggak tahu mereka semua, tapi ide-ide lu telah membuat hati mereka tergerak gitu loh untuk apa ya, merasa terinspirasi. Nah itu dia, itu yang berhasil lu lakuin. Dan jujur men, itu hal yang gila menurut gua itu. Nggak semua orang punya bakat untuk melakukan hal seperti itu. Apalagi lu berdedikasi kepada karya seni gitu loh. Nggak banyak seniman yang bisa mempersatukan orang sebanyak ini. Nggak banyak. Seniman tuh kebanyakan kok kagak nolep ya wibu. Gua sih. Tapi lu enggak, lu bukan nolep gitu, enggak. Lu berhasil, lu sangat sociable, masih introvert tadi. Dan ya itu hal yang bener-bener uncommon, enggak ini Nggak biasa. nggak biasa, benar-benar anomali ya. gitu. Sebuah anomali yang unik gitu, sebuah kombinasi yang seharusnya nggak bisa tapi bisa. Gitu. Nah itu dia, Karena gue mencoba melawan arus yang dari introvert tiba-tiba gue mau jadi ekstrovert gitu. itu dia. Gue ada apa ya tadi pagi kemarin gue dipanggil sama orang kayak social butterfly. Gue nggak tahu kan harus apa, coba cari dah. Social butterfly. Pernah denger gak? Kenapa? Enggak ada. Anjir, gue bukan social butterfly, gue caper aja emang. Maksudnya kan caper bukan caper dalam hati untuk cari perhatian untuk kepentingan ya. Ya caper untuk kenalan, purely kenalan gitu loh, untuk memperbanyak relasi. Apa aneh banget. Iyalah. So ya, jadi mungkin sama lu pergi dari 98 ini mungkin nggak akan sama lagi, karena menurut gua sejauh ini di kelas 11 nggak ada yang sama kayak lu, nggak ada. Dan susah untuk mencari orang yang bisa mempersatukan ketiga angkatan. Tapi mungkin suatu hari mungkin ada lagi kan, gua nggak tahu. Dan dari kelas 10 bisa aja ada. Tapi sepertinya tidak akan seperti se-influential lu. Ya, wallahu alam bisawab. So yeah, Phantasma is like a core heart to 98. Maybe that's all from me. So I guess thank you for being a person right now, man. It's been a great honor for me. Mungkin ini adalah saat terakhir gua muncul di sini untuk sekarang di sekolah. Jadi ya, gua tidak akan menyinggung soal terus berkarya lagi karena gua udah selalu Sering ngomong itu kan. Jadi sekarang hal yang ingin gua sampaikan kepada kalian semua adalah tentang
Dari gua, always forget about reality and keep open your phantasma. Aduh, sayangnya gue nggak apa kayak gitu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.